Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan membahas tentang modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 dengan judul Persamaan dan Perbedaan Antar Negara Anggota ASEAN. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Ananda dapat menganalisis persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara yang sebagian besar berbentuk pemerintahan republik. Negara anggota ASEAN sebagian merupakan negara kepulauan. Apakah Ananda pernah membayangkan bagaimana kondisi alam yang ada di negara-negara ASEAN? Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan, kondisi alam, dan karakteristik penduduk serta ekonomi ASEAN. Yang pertama itu pemerintahan. ASEAN Indonesia sering pula disebut sebagai Perbara atau Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 dengan berdasar pada Deklarasi Bangkok. Negara yang tercatat sebagai pelopor ASEAN antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan terakhir Thailand. Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok yaitu dari Malaysia itu Tun Abdul Razak, dari Thailand Sanat Khoman, dari Singapura S. Rajaratnam, dari Filipina yaitu Narcisco Ramos, dan dari Indonesia yaitu Adam Malik. Bentuk pemerintahan negara anggota ASEAN. Yang pertama itu negara Indonesia dengan ibu kota Jakarta, bentuk pemerintahan republik dengan kepala pemerintahan yaitu presiden. Yang kedua itu Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur, bentuk pemerintahannya monarki konstitusi dan kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Yang ketiga Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan, bentuk pemerintahan itu kesultanan dan kepala pemerintahannya itu sultan. Selanjutnya yang keempat yaitu Filipina dengan ibu kota Manila, bentuk pemerintahannya republik dengan kepala pemerintahannya itu presiden. Yang kelima itu Kamboja, itu ibu kotanya Phnom Penh, bentuk pemerintahannya itu Republik Komunis dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Yang keenam yaitu Laos dengan ibu kotanya Vientiane, bentuk pemerintahannya Republik Komunis dan kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Selanjutnya itu yang ketujuh Myanmar, itu ibu kotanya Yangon, bentuk pemerintahannya republik dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Yang kedelapan yaitu Singapura dengan ibu kotanya itu Singapura, bentuk pemerintahannya republik dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Yang kesembilan yaitu Thailand, itu ibu kotanya Bangkok, bentuk pemerintahan itu kerajaan konstitusional dan kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Dan yang 10 yaitu Vietnam dengan ibu kotanya Hanoi
dan bentuk pemerintahannya Republik Komunis, dan kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Ya, selanjutnya yang kedua itu keadaan alam. Kawasan Asia Tenggara terdiri atas daratan utama, yaitu mainland, dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Daratan utamanya berbentuk semenanjung yang dikenal dengan sebutan Indochina. Bentang alam yang umum tampak di kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Apakah Anda ingin tahu pegunungan di ASEAN? Asia terletak pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Ini membuat aktivitas seismik dan gunung api sangat tinggi. Gugusan kepulauan di Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Filipina, hingga daratan Indochina dipenuhi gunung. Bagaimana dengan lautnya? Kawasan Asia Tenggara diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan membuat banyak laut di antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga itu keadaan penduduk. Bagaimanakah keadaan penduduk di Asia Tenggara? Macam-macam ras di Asia Tenggara. Menurut A.L. Grover, suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu sebagai berikut. A. Ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina. B. Ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang keempat itu perekonomian. Kebanyakan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara masih digolongkan kepada negara berkembang. Hanya Singapura yang digolongkan ke dalam negara maju. Ekonomi kawasan Asia Tenggara masih banyak tergantung pada hasil alam, dengan pengecualian Singapura. Dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara oleh negara-negara ASEAN, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Berbagai kegiatan penduduk Asia Tenggara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan penduduk antara lain di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan kerajinan. Ya, selanjutnya pemahaman materi, persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Instruksinya, istilah tabel di bawah ini untuk 10 negara anggota ASEAN seperti tertera pada kolom 1, mulai dari nama negara, ibu kota, bentuk pemerintahan, kepala pemerintahan, dan nama kepala pemerintahan. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.